Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang inverse transformasi Laplace. Kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang cara mencari inverse transformasi Laplace dengan menggunakan tabel pasangan transformasi Laplace. Kita akan melihat bagaimana melakukan ekspansi pecahan parsial berdasarkan pool dari hasil transformasi Laplace. Kita akan melihat bagaimana melakukan ekspansi pecahan parsial pada inverse transformasi Laplace, ya. Nah, yang pertama, jika XS itu adalah fungsi rasional yang proper atau fungsi pecahan yang proper. Proper itu adalah saat nilai M-nya kurang dari N-nya. M ini apa? M adalah derajat pembilang dan N adalah derajat penyebut atau pangkat tertingginya, gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kasus polnya sederhana, jika semua polnya berbeda, dari XS-nya berbeda, maka XS dapat kita tuliskan XS sama dengan C1 dibagi S min P1 tambah C2 dan dibagi S min P2 dan seterusnya sejumlah dengan polnya. Jadi pol yang berbedanya ada berapa, kita tuliskan sejumlah seperti ini. Kemudian mencari C1-nya, di mana koefisien CK-nya dapat dihitung dengan S min PK dikali XS untuk S-nya sama dengan PK, gitu ya. Jadi pol ke K, pol ke 1 kah, atau pol kedua, atau pol ketiga, dan seterusnya. Kemudian, kasus yang kedua, kalau misalnya ada pol yang sama dalam suatu hasil transformasi Laplace, gitu ya. Jika ada yang sama dua atau lebih, maka diubah bentuknya menjadi S min PI pangkat R. R-nya tergantung berapa banyak jumlah yang sama, gitu ya. PI-nya dituliskan nilai polnya, yang samanya itu nilainya berapa. Sehingga ekspansinya dapat kita tulis lambda 1 dibagi S min P1 PI ditambah lambda 2 dibagi S min PI kuadrat tambah dan seterusnya sampai lambda R dibagi S min PI pangkat R kalau pol yang samanya sejumlah R, gitu ya. Jadi kalau pol yang sama hanya ada 2, maka kita tulis saja kalau hanya ada 2, maka hanya bagian ini yang kita gunakan. Ada 3, kita tambahkan pangkat 3 dan seterusnya. Bagaimana mencari lambdanya? Nah, itu dengan 1 per K faktorial dikali DK per DSK di S min PIR XS dengan S-nya sama dengan PI, itu sejumlah yang sama, gitu ya. K faktorial adalah berapa di pol keberapa, gitu ya, di koefisien keberapa. Kalau di koefisien pertama, 2 dan selanjutnya. Kemudian, nah, jika XS adalah fungsi rasional yang improper, nah kalau tadi adalah proper, yang ini improper, saat M-nya lebih besar sama dengan N, pangkat pembilang lebih besar sama dengan pangkat penyebut, maka kita gunakan persamaan polinomial dalam bentuk XS sama dengan NS dibagi DS, ya. Persamaan umumnya dapat ditulis sama dengan QS ditambah RS dibagi DS. Di mana QS yang ini, QS ini ya, QS ini adalah hasil bagi, kemudian RS-nya ini adalah sisa, gitu ya, dan kemudian DS-nya ini adalah pembaginya. Jadi QS hasil baginya, kemudian RS sisa hasil bagi, dan DS adalah pembaginya.